Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flavio Muhammad Latoti dari kelas PAIB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan peradaban pra-Islam pada masa Romawi dan pada masa Persia. Langsung saja, yang pertama adalah peradaban pra-Islam pada masa Romawi. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Roma, dan usianya lebih 10 abad. Bulan Mei 30 Masehi terjadi perpecahan dalam kerajaan Romawi yang berpusat di Roma, yaitu pecah menjadi dua kerajaan, kerajaan Romawi Barat dan kerajaan Romawi Timur, dengan ibu kota Konstantinopel dan Konstantinus Agung atau Kaisar Konstantin sebagai maharajanya. Kerajaan Romawi mengalami puncak kejayaannya pada masa Maharaja Yustianus I atau pada tahun 527 sampai 562 Masehi, dan pada zamannya pula terjadi peperangan seru dengan kerajaan Persia Sassanid dan berakhir dengan perjanjian damai kekal yang tidak kekal dengan jasa dua orang panglimanya, yaitu Belisarius dan Narses. Justinus berhasil merebut Afrika Utara, Italia, dan lain-lain dari tangan bangsa Vandal dan Goth Timur. Adapun kondisi agama, negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Adapun yang termasyhur di antara aliran tersebut ada tiga, yaitu sebagai berikut. Aliran Yakibah banyak dianut di Mesir, Habasyah, dan lain-lain. Aliran Nasyatirah banyak dianut di Musil, Irak, dan Persia. Aliran Mulkaniyah banyak dianut di Afrika Utara, Sicilia, Syria, dan Spanyol. Di antara ketiga aliran ini terdapat perbedaan keyakinan. Aliran Yakibah berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah, dengan pengertian bahwa Allah dan manusia bersatu dalam diri Al-Masih. Aliran Nasyatirah dan Mulkaniyah berkeyakinan bahwa dalam diri Al-Masih terdapat dua tabiat, yaitu tabiat ketuhanan dan tabiat kemanusiaan. Perdebatan seru terus-menerus terjadi antara aliran-aliran ini tentang keyakinan kepercayaan kepada Allah. Dilukiskan dalam Al-Quran tentang kepercayaan mereka itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Allah, dan berkatalah Al-Masih, wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka sudah pasti Allah mengharamkan surga baginya, dan tempat dia neraka jahanam, di mana nanti mereka yang jahat tidak akan nada pembantu." Kemudian kondisi filsafat. Membicarakan masalah kebudayaan Romawi, terutama filsafat kesenian, ilmu pengetahuan, dan kesastraan, kita harus membicarakan juga masalah kebudayaan Yunani. Karena kebudayaan Romawi pada hakikatnya adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Zurji Zaidan membagi kebudayaan Yunani kepada 7 zaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa dongeng atau mitologi, yaitu zamannya Yunani Purba, di mana seluruh kebudayaan penuh dengan dongeng dan khurafat. Yang kedua, masa pahlawan heroik pada tahun 900 sampai 700 sebelum Masehi. Pada zaman ini hasil-hasil kebudayaan menggambarkan semangat kepahlawanan. Terkenalah sekumpulan syair yang bernama Ilyas dan Odyssea, ciptaan Homerus, yang melukiskan kisah perang. Yang ketiga adalah masa lirik atau perasaan pada tahun 700 sampai 500 sebelum Masehi, yaitu masa kolonisasi Yunani di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara, masa berkuasanya para tiran. Karena itu puja dan puji menjadi sangat berpengaruh. Pada waktu itu banyak tercipta sajak-sajak lirik. Yang keempat, masa keemasan pada tahun 500 sampai 323 sebelum Masehi. Pada masa ini menjelmalah sejak tamsil, dramatik, filsafat, kitabah, dan sejarah. Yang kelima, masa Iskandari pada tahun 323 sampai 146 sebelum Masehi. Pada masa ini pusat kebudayaan pindah dari Athena ke Iskandaria atau Alexandria, sehingga Iskandaria menjadi pusat segala kegiatan ilmu, filsafat, dan sebagainya.
Yang keenam, masa Yunani Romawi pada tahun 142 sebelum Masehi sampai 550 Masehi. Pada masa ini daerah wilayah Yunani telah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Dengan demikian jatuhlah atau mundurlah kebudayaan Yunani. Yang ketujuh adalah masa Bizantium pada tahun 550 sampai 1453 Masehi, yaitu zamannya kegemilangan pusat Romawi Timur atau Konstantinopel, di mana menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Yunani. Dengan memperhatikan catatan ini, jelaslah bahwa kebudayaan Romawi adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Kemudian kondisi bahasa dan kesenian. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Grek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sebagainya. Kesenian dan kesusastraan Bizantium timbul kira-kira pada abad ke-5 dalam kemaharajaan Romawi Timur. Kesenian ini berkembang terus di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi sangat maju pada masa Kaisar Yustianus I pada tahun 527 sampai 565 Masehi dan pengganti-penggantinya, dan meluas sampai ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat orang, demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berkubah. Yang sangat terkenal yaitu gereja Hagia Sophia, dan banyak didirikan gereja-gereja yang berbentuk silang Yunani berkubah 5. Di samping itu terjadi kegiatan dalam bidang seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, filsafat, dan sebagainya, dan semuanya berjiwa dan bersemangat gereja. Kemudian peradaban pra-Islam di Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Pada waktu Yustianus menjadi Maharaja Romawi Timur, kerajaan Persia berada di bawah Maharaja Anushirwan dari dinasti Sasanid atau Sasaniyah yang terkenal sangat adil. Anushirwan dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur sehingga jatuh satu persatu. Sedangkan Yustianus mengadakan perlawanan seru di bawah panglimanya Belisarius, sehingga terjadilah perang selama 20 tahun pada tahun 541 sampai 461 Masehi, dan berakhir dengan suatu perdamaian di mana Yustianus harus membayar upeti kepada Anushirwan tiap tahun sebanyak 30.000 dinar. Kemudian kondisi agama. Masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya, yang semua makhluk itu mereka pandang sebagai Tuhan. Ada alam yang merupakan Tuhan baik dan ada alam yang merupakan Tuhan jahat. Antara Tuhan baik dengan Tuhan yang jahat selalu terjadi permusuhan dan perkelahian. Api atau cahaya adalah lambang dari Tuhan baik sehingga menyebabkan mereka menyembah api sebagai Tuhan yang selalu mereka nyalakan dalam rumah-rumah ibadat mereka. Api sebagai Tuhan mereka menjadi sumber ilham bagi para penyair. Kemudian agama Al-Manuwiyah. Di antara aliran agama termasyhur di Persia yaitu aliran Al-Manuwiyah yang diciptakan oleh pemimpinnya yang bernama Manu atau Mani pada tahun 215 Masehi. Mazhab Al-Manuwiyah banyak berkembang di Asia dan Eropa. Ajaran-ajarannya yaitu campuran ajaran Zoroaster dengan nama Nasrani. Kemudian agama Madzhab. Sekitar tahun 487 Masehi lahirlah di Persia seorang ahli filsafat pengikut Mani yang bernama Madzhab. Ia membawa faham baru dalam agama dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Adapun membedakan ia dengan gurunya yaitu dalam hal ajaran yang mirip dengan komunisme yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan sama, karena itu haruslah hidup sama puka. Persamaan yang penting yaitu dalam hal memiliki harta dan wanita. Menurut Madzhab, pangkal perselisihan adalah harta dan wanita. Oleh karena itu,
Terhadap harta dan wanita tidak boleh ada pemiliknya yang khas, keduanya adalah memiliki bersama. Kemudian tentang bahasa, pada waktu pemerintahan dinasti Sasanid yang menjadi bahasa Persia resmi yaitu Pahlawi dan juga menjadi bahasa kitab suci mereka, Avesta. Oleh karena itu pengaruh kitab agama ini dalam memelihara dan memperkembangkan bahasa Pahlawi besar sekali. Sastra Persia dalam bahasa Pahlawi sedikit sekali yang masih tersisa, karena sastranya pada umumnya bersemangat agama yang berkeyakinan dua Tuhan. Karena itu Islam telah menggantikan bahasa dan huruf Pahlawi dengan bahasa dan huruf Arab. Yang terakhir adalah bahasa tentang kesenian. Hasil seni Persia yang paling kuno yaitu keramik, patung-patung, berbagai parabot dari perunggu dan lain-lain pada tahun 5000 sampai 1000 sebelum Masehi. Seni lukis dan arsitektur pada tahun 550 sebelum Masehi sampai tahun 1600 Masehi. Masa-masanya dapat dibagi sebagai berikut. Masa dinasti Achaemenid sampai tahun 350 sebelum Masehi. Sisa Babylon, Susa, Persepolis, pusara-pusara dalam bukit batu, gambar timbul berwarna di Persepolis, batu ubin berlapis glasir di Susa. Masa dinasti Seleukos dan Arsacid sampai kira-kira 250 sebelum Masehi. Di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu runtuhan Assyria, tugu peringatan Antiochus, istana-istana bergaya Iwan dan lainnya. Kemudian dinasti Sasanid sampai kira-kira tahun 650 Masehi. Di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu istana bergaya Iwan, yang di belakang Iwan utama didirikan Belairung berkubah, jembatan-jembatan dengan busur meruncing, gambar-gambar timbul pasa bukit berbatu, dan beberapa tuntunan dari sutera dan lain-lain. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.